warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Buhaba Saudara. Kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut pilihan utama kami pada pagi hari ini. Harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional Aceh Singkil masih tinggi akibat masih minimnya pasokan. Warga Kecamatan Pedada, Kabupaten Biren terpaksa menggunakan jalan setapak dan menyeberangi sungai akibat jembatan yang rusak belum diperbaiki. Petugas BKSDA Aceh memasang jebakan untuk menangkap harimau yang dilaporkan sering memangsa ternak warga. Harga kebutuhan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Aceh Singkil masih tinggi. Lonjakan harga kebutuhan pokok akibat pasokan dari agen di Aceh dan Sumatera Utara masih libur. Masih mahalnya harga kebutuhan pokok akibat sebagian pemasok terutama dari kawasan Pak, Sumatera Utara baru saja selesai libur Natal dan Tahun Baru. Beberapa kebutuhan pokok yang harganya masih terus naik diantaranya cabai merah. Harga cabai merah saat ini mencapai Rp60.000 per kilogram dari sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Demikian juga harga cabai rawit yang sebelumnya Rp60.000 per kilogram menjadi Rp70.000 per kilogram. Harga bawang merah yang naik menjadi Rp50.000 per kilogram dari sebelumnya Rp45.000 per kilogram. Kalau pas tahun baru kebutuhan pokok agak naik dia. Jadi kalau naik bang, masyarakat gimana daya belinya bang? Daya belinya agak macet juga lah. Biasanya beli sekilo jadi seperempat, cabai 60 sekilo. Kalau bawang 50.000 sekilo. Sayur-sayuran gimana bang? Naik dia, kalau sayur dari Serikalang agak naik dia sedikit. Ya, naiknya akibat apa bang? Naiknya akibat tahun baru inilah. Orang itu karena kan kebun. Makanya sayur-sayuran agak naik dia. Harga kebutuhan bahan pokok yang masih mahal menyebabkan omset pedagang terus merosot akibat warga mengurangi jumlah pembelian. Selain kebutuhan dapur, harga semua jenis sayur mayur juga naik semua berkisar Rp2.000 per kilogram. Kenaikan harga sudah terjadi selama hampir 1 bulan. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil. Penyakit mulut dan kuku, PMK ternak yang terus mewabah mendorong petugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menggelar vaksinasi. Penyuntikan vaksin perdana menyasar sejumlah ternak di Kota Banda Aceh. Dinas Peternakan Aceh menyediakan 1.000 dosis untuk disuntikkan kepada hewan ternak. Ternak di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar menjadi tempat suntik perdana vaksin PMK. Vaksinasi PMK terhadap ternak dilanjutkan di beberapa kabupaten seperti Biren, Lok Semawe, hingga Aceh Timur. Sementara jumlah sapi yang terkena PMK di Aceh sudah mencapai 2.600-an kasus dan sebagian mulai sembuh. Iya, vaksinasi sebenarnya kita juga melakukan secara rutin, namun ini mulai kita lakukan secara lebih meluas lagi. Apalagi dengan keterbatasan vaksin ya saat ini, dan kemarin kita dapat stok vaksin sekitar 1.000 dosis dari CSR-nya Puspetma itu di Surabaya, dan alhamdulillah kemarin sudah sampai dan hari ini kita sudah melakukan vaksinasi. Harus cepat karena jangan sampai masyarakat peternak kita dirugikan gitu ya, harus cepat dan yang paling penting melakukan pencegahannya. Pemberian vaksinasi ini merupakan langkah pemerintah untuk mencegah penyebaran virus tersebut.
program vaksinasi dari pemerintah ini, Pak? Baguslah, cepat ditekani. Terbantulah, Pak, ya? Ya. Peternak, Pak, ya? Ya. Tadi sapinya disuntik apa saja, Pak? Vitamin sama apa namanya? PMK. Masing-masing sapi. Ya. Tahun lalu berapa jumlah yang kena, Pak? Kita 2 ekor. Para peternak di wilayah tengah dan barat selatan Aceh dapat melakukan pencegahan awal dengan penyemprotan desinfektan. Kasus PMK dapat diselesaikan dengan pemberian antibiotik, vitamin, serta obat-obat herbal tradisional racikan peternak sendiri. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Sejumlah warga terpaksa melintasi jalan setapak untuk menyeberangi sungai karena jembatan yang rusak belum diperbaiki. Meski jaraknya jauh dan membahayakan, warga Desa Hagu dan Desa Lawang, Kecamatan Pedada, Kabupaten Biren terpaksa menempuhnya lantaran tidak ada pilihan lain. Risiko itu bukan saja dilakukan orang dewasa, tapi juga anak-anak. Kondisi ini juga menyulitkan para petani yang mengangkut hasil kebun. Kondisi ini sudah berlangsung lama, namun belum ada tanda perbaikan. Jembatan penghubung Desa Lawang dengan Desa Hagu ambruk akibat digerus air hujan. Derasnya guyuran menyebabkan beton penahan jembatan rubuh ke sungai. Jembatan tersebut juga merupakan akses utama warga menuju ke pusat kecamatan atau kabupaten. Ya, kita harapkan untuk sementara ini pemerintah akan melakukan pembangunan jembatan darurat. Dan kita usahakan ke depan, insya Allah jembatan permanen ini mungkin kalau memang anggaran pemerintah mencukupi, memadai, kita akan upayakan jembatan permanen di antara penghubung Desa Hagu dengan Desa Lawang. Ini kita upayakan ya, kita usahakan. Guyuran hujan bukan saja menyebabkan jembatan ambruk, tapi juga rumah warga bernasib serupa. Akibatnya 87 keluarga atau 315 jiwa di wilayah tersebut masih terisolir. Karena memang kan kalau untuk melalui yang seperti ini mungkin tidak memungkinkan. Jadi mungkin kan kita mohon dispensasi juga kepada Dinas Pendidikan terkait dengan pembelajaran untuk anak-anak sekolah ini yang di Lawang. Berarti diliburkan ini kan? Untuk sementara kan kita mohon kan mungkin anak-anak melewati. Kali aja kalau orang besar aja susah untuk melewati kita kalau dari bawah. Kalau untuk sementara kayak seperti kemarin memang harus melalui dari bawah ini. Karena kemarin kan ada yang harus darah masyarakat kita dari bawah mereka. Dan alhamdulillah kan kemarin posisi airnya memang nggak deras dan bisa dilewati dengan jalan kaki. Kalau untuk yang masalah kesehatan lainnya memang biar dan desa ada standby di Poskesdes. Saat ini hanya fasilitas kesehatan yang telah ditangani dengan memanfaatkan Polindes. Warga berharap jembatan dibangun kembali agar mereka tidak mesti lagi menggunakan jalan setapak dan menyeberangi sungai. Maimunzir melaporkan dari Kabupaten Biren. Jalan Tol Sigli Banda Aceh, Sibanceh, Seksi 1 Selimum, Padang Tiji, Kabupaten Pidi yang sempat dibuka kembali ditutup. Ruas tol Seksi 1 Sibanceh ditutup kembali karena masih dalam pembangunan. Tol Seksi 1 yang menghubungkan Selimum, Kabupaten Aceh Besar dengan Padang Tiji, Pidi dibuka pada 21 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025. Namun per Januari 2025 kembali ditutup. Ruas tol yang belum selesai terus dikerjakan yang diperkirakan rampung pada akhir Januari 2025 ini. Ruas tol Seksi 1 dibuka akhir Desember 2024 lalu untuk mencegah kemacetan menyusulnya libur Natal dan Tahun Baru. Namun pengendara hanya bisa melintas dari arah atau dari Selimum ke Padang Tiji dan tidak dibuka saat malam hari. Bersama ini kami informasikan bahwa hari ini Jumat tanggal 3 Januari 2024 jalur fungsional Seksi 1 Selimum menuju Banda Tiji kami tutup kembali untuk umum
Dan pekerjaan konstruksi akan dilanjutkan lagi oleh penyedia jasa untuk kembali menyelesaikan proyek konstruksi yang belum selesai. Semoga bisa segera tuntas untuk dapat dioperasikan secara tuntas. Dan pengguna jalan menuju Panandiji silakan melalui gerbang tol Ciliwung seperti biasanya. Masalah pembebasan lahan yang belum tuntas mengakibatkan proyek jalan tol Sibanceh molor. Seharusnya proyek tol pertama di Aceh rampung pada Juni 2024, namun molor hingga akhir Januari 2025. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar.